tanda petik agama Abrahami, penganut monoteisme, ini seringkali menyampaikan pesan bahwa Allah itu esa. Tetapi sesungguhnya apa makna monoteisme? Ternyata banyak yang tidak memahami makna keesaan Allah. Ya, ini menjadi problem. Dan kadangkala ada agama-agama yang tanda petik dikatakan agama Abraham, ya Abrahamik, yang penganut monoteisme, ya. Ini seringkali menyampaikan pesan bahwa Allah itu esa, monoteisme. Tetapi sesungguhnya apa makna monoteisme? Ya, ya kita banyak mendengar, sering terjadi perbincangan, perdebatan terkait dengan ya Allah kita itu esa, satu. Allah ini bukan tiga, Allah kita bukan dua, kita bukan banyak, hanya satu. Nah, apa makna keesaan Allah? Ini yang menjadi penting sebenarnya. Kalau Anda memahami keyakinan Israel, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Seringkali orang salah paham tentang keesaan Allah. Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Artinya tidak ada yang lain selain aku. Itu menunjukkan bahwa ketika aku menyatakan diri kepadamu, namaku, maka namaku itu yang harus kamu sebut dan aku harus kamu sembah. Tidak ada yang lain. Itu yang dimaksud esa dalam pengertian keyakinan yang dipercayai oleh orang-orang Israel kuno, ya, orang-orang Israel masa lalu. Itu. Ini bukan soal satu, bukan soal dua, bukan soal tiga, tetapi soal keesaan. Ya, ini penting. Dan ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Saduki, orang Farisi waktu itu, yang menanyakan tentang hukum yang paling utama. Ini mereka seringkali mencoba Yesus. Dan ini penting untuk kita pahami bersama. Ya, kita akan baca salah satu ayat yang paling menarik untuk kita pahami, ya. Dalam Injil Markus, ini penting untuk Anda ketahui ketika Tuhan Yesus berdebat dengan ya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan mereka meminta jawaban daripada Tuhan. Saya akan baca dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Ini adalah Shema Israel. Shema Israel, dan Yesus memperlengkapi dengan hal-hal yang sungguh luar biasa ketika dikatakan bahwa hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita esa, Tuhan itu esa. Itu adalah Shema Israel. Lalu Tuhan menambahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini strong sekali ke pernyataan Yesus sangat kuat, hebat, luar biasa. Dan pada waktu itu terjadilah terkait dengan diskusi ya pada waktu itu, dan Tuhan Yesus menjawab semua apa yang mereka katakan terkait dengan Shema Israel. Ya, Allah itu esa. Ada yang menarik, banyak yang tentu ada agama lain ya, agama-agama lain yang mengatakan Allah itu esa itu satu bukan tiga. Ya, mereka tidak paham bahwa sesungguhnya Allah yang esa itu menunjukkan sesuatu yang perlu kita sembah, wajib kita sembah. Nah, apa makna Allah yang esa? Saya ingin menyampaikan kepada Anda apa sesungguhnya Allah yang esa. Anda dengar baik-baik. Apa sesungguhnya makna Allah yang esa? Bukan Allah yang satu. Ini bukan tidak terkait dengan pribadi Allah. Tidak, ini terkait dengan otoritas Allah. Keberadaan Allah. Apa itu? Makna Tuhan itu esa adalah bahwa hanya ada satu Tuhan yang tunggal. Tidak ada lain. Tunggal itu satu, jadi tidak ada yang lain. Tidak ada yang perlu kita sembah, hanya Dia. Tidak ada yang lain selain Dia. Itu maksudnya. Tunggal. Konsep keesaan Tuhan itu berarti ada hal-hal yang memang kita harus pahami. Pertama, satu-satunya Tuhan. Jadi kalau dikatakan satu-satunya Tuhan, ketika Allah ya memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku, selain aku tidak ada. Mereka bertanya, siapa nama Tuhan? Aku adalah aku, Yahweh. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Yahweh, satu-satunya Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak ada sekutu. Tuhan tidak memiliki sekutu atau partner dalam keilahiannya. Hanya Dia. Lalu Dia adalah Maha Esa. Ini sesungguhnya pengertiannya. Artinya ini ada bicara tentang apa? Bicara tentang keberadaannya. Sifatnya. Ya. Lalu pribadinya bagaimana? Anda mungkin bicara tentang itu, hal-hal itu tidak paham tentang pribadi. Jadi Allah itu bukan satu seperti satu batu, satu benda, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah kesan Allah menunjukkan Allah yang esa. Hanya kepada Dialah yang kita sembah. Lalu pribadinya seperti apa? Itu akan masuk ke tataran yang lebih atas lagi kalau Anda mengenal pribadi. Kalau Anda hanya mengenal Allah adalah esa dan selalu menggaungkan nama Allah, itu masih dalam tataran paling bawah. Ya, dalam iman yang paling bawah. Tetapi ketika Anda akan memahami pribadinya, pribadi Allah, Anda naik dalam tataran value, nilai yang tak terharga, tak terhingga. Ketika Anda ingin mencari wajahnya, itu Anda masuk dalam tatanan paling atas. Value-nya Anda akan dapat. Jadi sudah masuk dalam tatanan value, bukan dasar. Ya. Anda yang punya iman kepada Yesus Kristus, Dia adalah anak tunggal Bapa. Dia katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, murid-murid Yesus berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup. Lalu Yesus katakan, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Kamu tidak pernah mengenal Bapa? Ini pertanyaannya.
Dia katakan, barang siapa telah mengenal aku, melihat aku, dia telah mengenal Bapa. Ini nilainya adalah tinggi sekali. Nilainya jauh lebih daripada emas dan permata. Value, nilai. Kalau kita hanya bicara tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, dan tidak pernah mengenal pribadinya, yaitu masih dalam tataran needs, mencari kebutuhan material, tidak begitu signifikan. Saya mengajak teman-teman untuk meningkatkan lagi kualitas iman menuju kepada pemahaman pribadinya. Di dalam Injil Anda akan mengenal siapa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.